Halo, selamat pagi Sarah. Halo Kak, pagi. Iya, apa kabarnya Sarah? Suara kakak jelas Oh, di sana? Sarah? jelas Kak? Jelas ya. Boleh on cam dulu ya Sarah? Iya Kak. Ya, terus kakak mau panggil dulu adik Esther. Halo Esther, apa kabarnya pagi ini? Sehat? Selamat pagi Kak, Ya. kabarnya puji Tuhan sehat. Oke, Esther bisa on cam dulu ya Esther? Iya, Terus kakak panggil lagi adik Chandra. Halo Chandra, selamat pagi Chandra. Pagi Kak. Iya, apa kabarnya Chandra? Sehat? Sehat Kak. Sehat. Kakak sapa lagi adik Tazkiatul. Selamat pagi, Pagi Kak. Tazkiatul. Iya, sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. Terus kakak panggil adik Nando. Halo Nando, selamat pagi Nando. Fernando Theodorus. Selamat Halo pagi, Kak. Nando. Iya, apa kabarnya Nando? Tuh suaranya kenapa itu? Yang semangat Puji dong. Tuhan baik, Kak. Oke, nah gitu dong. Terus kakak panggil lagi adik Nida. Nida Ankavia. Halo Nida, selamat pagi Nida. Pagi Kak. Iya dong. Semangat ya pagi ini, Nida? Iya Kak. Iya. Julfa, kenapa dengan mic-nya? Oke, tidak baik ya. Oke, kakak sapa lagi adik Diana Ningrum. Selamat pagi Diana. Pagi Kak. Iya, apa kabarnya Diana? Sehat? Baik, sehat. Baik ya. Oke, kakak panggil lagi adik Aisyah. Aisyah Sabrina. Halo, Halo, Aisyah. halo Kak. Iya, apa kabarnya pagi ini? Sehat Sehat Aisyah? Kak, Alhamdulillah. Baik ya. Terus kakak sapa adik Haryo. Haryo tadi sudah kakak panggil belum? Pagi Kak. Belum Kak? Ya, belum ya. Apa kabarnya Haryo? Tetap semangat pagi ini? Alhamdulillah baik Kak. Iya, Thank you, Kak. baik. Semangat dong ya. Terus kakak panggil lagi adik Ragil. Ragil Prameswari. Selamat pagi Ragil. Pagi Kak. Iya, apa kabarnya Ragil? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekaligus kakak langsung tanya nih, Ragil, bagaimana dengan perkembangan tryout kamu? Sudah lihat skornya Ragil? Yang minggu kemarin nggak ikut Kak. Minggu kemarin nggak ikut. Kenapa Ragil kamu nggak ikut tryout? Nggak di rumah, lagi keluar. Lagi keluar. Tapi kamu dapat soal ininya ya, tryoutnya ya? Iya, dapat Berarti kode bahasnya pembahasannya. dapat kodenya. Oke, nanti kamu bisa bahasnya tesnya secara mandiri ya. Biar kamu coba latih lagi. Terus melihat bagaimana sih untuk soal-soal tryout berikutnya itu ya, Ragil? Iya Kak. Terus kakak panggil Karenina. Karina ada ya? Esther deh. Halo Esther, selamat pagi Esther. Tadi kabarnya baik. Sudah lihat nilai tryout kamu Esther pagi ini? Halo Esther. Esther suaranya mana? Halo, halo. Iya, ya, udah. Esther, sudah lihat nilai tryout kamu minggu lalu? Sudah Kak, Sudah ya. Biologinya masih angka di mana nih skornya? Sudah aman ya? Biologinya 621. Kemarin itu nyampe 700 bukan? Minggu lalunya, sebelumnya. Esther. Halo. iya kalau nggak salah bukannya di 600-an aja Kak. 600 ya. Untuk biologi ya, kakak dapatnya ini skornya untuk biologi dulu. Ya, berarti Esther udah aman nih untuk biologinya. Ya, Esther? Nah, mudah-mudahan untuk minggu depannya lagi tetap bertahan ya, tetap di 600 ya, jangan turun lagi dan bahkan kalau bisa meningkat lagi. Benar ya, Esther? Iya Kak. Ya, kakak mau sapa lagi. Ini kakak belum sapa ya, Silvi. Silvi Cantika. Halo, selamat pagi, Silvi. Pagi Kak. Pagi. Bagaimana kabar kamu pagi ini? Sehat, Silvi? Sehat Kak, Alhamdulillah. Sehat dong, iya. Terus nilai tryout kamu untuk biologinya ada peningkatan nih progresnya ya. Sudah di angka 800 nih. Silvi, kira-kira kemarin biologinya mudahkah menurut Silvi? Atau semua yang udah dipelajari muncul? Yang kemarin kayaknya lumayan sih. Cuma Lumayan ya? kalau materi belum semuanya selesai juga Kak. Belum semuanya, tapi bisa ya kemarin ya jawabnya ya. Skornya juga dapat 800-an nih. Silvi, mudah-mudahan itu angkanya terus bisa dipertahankan ya. Skor 700 sampai 800 ya Silvi. Ya Kak. Ya, jangan sampai menurun lagi. Nah, terus kakak mau sapa lagi adik
Chandra. Halo Chandra, tryout kamu, progresnya seperti apa nih? Chandra. Chandra, kamu ikut tryout minggu lalu? Chandra, mana suaranya? Oke, belum jawab dulu ya. Kakak panggil dulu si Nida. Halo Nida. Halo Kak, Minggu lalu kamu ikut tryout? ikut. Ikut ya. Terus di situ kamu untuk biologinya kakak pegang di sini sudah angka 700 juga. Dan memang harusnya untuk sampai saat ini progresnya juga harus sudah di angka 600 sampai 700 ya Nida. Dan kamu harus tetap pertahankan ya. Karena kamu sudah ikut tryout-nya yang keberapa nih Nida? Kamu udah hitung belum? Tryout yang keberapa nih? Kalau dari total keseluruhan 13 Kak, tapi kan 13. sempat nggak ikut beberapa kali. Nggak ikut yang keberapa kali, tapi dari 13 itu sudah seharusnya sudah ada skor tadi itu 700 sampai 800 ya. Tetap semangat Nida untuk persiapan UTBK-nya. Kakak panggil lagi untuk si Haryo. Tryout kamu apa kabarnya nih Haryo? Haryo, kamu minggu lalu nggak ikut tryout? Mana nama kamu? Ya Kak. Ada kamu? Ikut Kak. Tapi kalau Ikut nggak salah ya? Nggak masuk data, jadi suruh ngomong. Ikut nama depannya Haryo juga? Oh, Ya, Kak. nggak ada nih. Ikut ya. Terus kamu udah lihat skornya Haryo? Udah Kak, kayak turun Kak. Yang belakang. Turun ya. Waduh, kenapa nih Haryo? Apa kendalanya? Belum direview lagi Haryo? Ya ada kendala sama materinya Kak. Ada yang belum saya pelajari. Belum dipelajarin lagi. Jadi itu memang suatu kendala ya. Suatu saat nanti kalau misalkan kayak UTBK, kalau aku belum siap, waduh, bakalan seperti apa nih gambarannya? Kan gitu ya. Berarti kalau misalkan ketika kita siap, ada soal yang diberikan ke kita siap menjawabnya. Itu ya Haryo, tetap semangat untuk persiapannya. Untuk satu lagi, Nando. Nando ada progres yang baik nih. Halo Nando, kamu untuk biologinya aman ya? Nando udah lihat skornya belum? Iya sudah ya, bisa kemarin ya Nando ya. Kamu dapat angka 700. Nah gitu dong ya, ada menunjukkan progres ya Nando. Mudah-mudahan minggu depan kamu tetap skornya seperti itu dan kamu harus tetap persiapan juga pastinya ya. Itu ya. Halo, kakak panggil lagi adik Anissa yang sudah masuk. Halo Anissa Dwi. Selamat pagi. Iya, apa kabar kamu Anissa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Anissa, kamu kemarin ikut tryout Anissa Rahma ya? Enggak Kak, lagi kurang sehat kemarin. Oke, lagi kurang sehat. Ini sudah baikan Anissa? Iya udah. Sudah ya, tetap jaga kesehatan ya Anissa. Oke. Terus kakak mau sapa satu lagi untuk adik si Diana. Diana, tryout kamu minggu lalu seperti apa nih? Kemarin nggak ikut, Kak. Nggak ikut ya? Iya, namanya nggak ada nih. Kemana ya Diana? Kok nggak ikut tryout? Ada acara kemarin. Ada acara. Tapi kamu dapat soalnya juga ya, Diana? Iya, dapat. Oke, terus kakak mau sapa adik Sarah. Sarah, nilai tryout kamu atau Sarah ikut tryout nggak minggu lalu? Ikut Kak. Sarah ikut. Sarah, kamu dapat skor berapa nih untuk biologinya? Udah lihat belum? Ya dong ya. Sarah Nurul, ya ini juga menunjukkan progres yang baik. Saat itu kamu bisa, dari 15 soal kamu udah bisa jawab 12 soal benar. Skornya 800. Mudah-mudahan ini skornya tetap kamu bisa pegang ya. Sarah, sampai nantinya ke persiapan UTBK-nya. Oke, untuk hari ini kita bahas materi mengenai sel dan reproduksi sel. Nah, jadi kamu sudah kerjakan pretestnya, betul? 15 soal. Dari 15 soal kira-kira kamu bisa jawab semuanya adik-adik? Ada yang belum paham? Harusnya udah bisa semua ya. Coba kakak lihat dulu skornya. Nah, kalau mengenai sel dan reproduksi sel apa akan kita bahas? Ya, kita langsung saja lihat materinya. Nah, kita bahas materi mengenai sel itu adalah yang pertama dari strukturnya ya dan komponennya. Oke,
Kakak mau tanya dulu, apa komponen utama dari sel? Ayo. Komponen utamanya. Boleh nyalakan mic-nya atau dalam ngetik juga. Halo adik-adik. Suara kakak jelas di sana ya? Jelas enggak ya? Atau putus-putus? Halo, suara kakak jelas di sana adik-adik? Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Nah, terus di sini kakak akan jelaskan ya untuk mengenai struktur dari sel. Struktur sel itu, oke, sebentar ya. Oke, kita langsung belajar mengenai struktur sel. Di sini kakak langsung bedakan, sel itu ada 2 jenis berdasarkan. Nah, kalau ada bentuk sel seperti ini, kita langsung bisa bedakan berdasarkan apanya nih? Kira-kira, Sarah kalau lihat sel begini ini langsung bisa bedakan ini selnya yang seperti apa ya? Kalau untuk gambar A dan gambar B. Ayo. Yang A prokariotik, Iya, terus yang B yang B? eukariotik. Iya, berdasarkan apanya ini perbedaannya? Membran intinya ya, Kak? Membran intinya. Nah, jadi yang A itu adalah organisme atau sel yang bersifat prokariotik. Sementara yang B itu adalah eukariotik. Berdasarkan membran intinya. Membran intinya itu yang mana? Nah, karena intinya itu punya selaput nih, sehingga intinya terlihat jelas. Disebut apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, kalau pada eukariotik itu, karena dia memiliki membran inti. Membran inti yang membungkus ya, sehingga intinya terlihat jelas, maka disebut nukleus. Ya kan? Sementara kalau yang prokariotik dia nggak ada membran intinya, sehingga materi yang ada di bagian atau materi genetiknya itu tersebar di sitoplasma. Ya, ini disebutnya apa? Adik-adik, ada yang masih ingat? Nukleoid. Disebutnya bukan nukleus tapi nukleoid. Nah, terus si prokariotik ini dia tadi tidak ada. Karena dia tidak memiliki membran inti, juga tidak punya apa? Tidak memiliki atau tidak bermembran inti. Terus tidak memiliki apa lagi dia adik-adik? Tidak memiliki, tidak memiliki membran inti. Apa maksudnya endomembran? Apa artinya sistem endomembran? Sementara eukariotik punya ya, tidak memiliki sistem. Kalau dibilang sistem, ada berarti bagian dari beberapa organela yang bermembran, memiliki sistem endomembran. Karena si prokariotik ini nggak punya organela yang bermembran. Lalu dia punya apa aja dong? Apa yang dimiliki oleh si prokariotik ini? Ayo adik-adik. Prokariotik itu punya apa aja? Dia punya mitokondria nggak? Punya. Punya. Punya mitokondria? Enggak. Tidak ya. Jadi organela-organela yang kita tahu mulai dari retikulum endoplasma, ya kan? Ini retikulum endoplasma yang dekat sama inti. Terus ada badan Golgi, itu ada pada eukariotik. Nah, tidak ada pada prokariotik. Karena apa? Karena organela ini semuanya memiliki membran. Nah, kalau pada prokariotik, dia tadi tidak punya organela yang bermembran dan bahkan tidak memiliki sistem endomembran. Ya, nah jadi di sini dia punya apa? Punya organela. Jadi organelanya itu tidak bermembran. Siapa yang dimiliki oleh prokariotik? Ya,
ya yang juga ada pada eukariotik. Ada yang masih ingat? Organelanya tidak Ribosom. bermembran. Iya. Ribosom itu dia itu organela yang tidak bermembran. Nah, sehingga dia tersebar nih di sitoplasma. Nah, kalau pada eukariotik ribosomnya ada di mana? Ada yang melekat di retikulum endoplasma. Makanya ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, ya kan? Terus ada lagi yang tersebar di sitoplasma. Nah, itu untuk eukariotik. Maka persamaan prokariotik dengan eukariotik adalah sama-sama memiliki ribosom. Nah, terus ada lagi nih perbedaan prokariotik dengan eukariotik bahwa prokariotik itu dia ini memiliki dinding sel. Sementara pada eukariotik itu tidak semua ya yang memiliki dinding sel. Nah, prokariotik itu emang contohnya siapa? Masih ingat adik-adik contoh dari ya bakteri? Apa bakteri aja? Langsung ke kingdomnya. Kingdom apa? Monera, ya kan? Yang termasuk Monera siapa? Ada 3 bukan? Kakak pernah bilang? Monera itu termasuk ada 3. Jenis bakteri sejati namanya Eubacteria. Terus bakteri yang dapat hidup di lingkungan ekstrim itu bakteri apa? Archaebacteria. Nah, terus ada Cyanobacteria ini adalah bakteri ya yang tadinya dia itu adalah alga biru ya. Nah, jadi karena alga ini yang seharusnya di eukariotik nih. Kalau alga hijau, alga coklat, dia masuk ke eukariotik. Tapi untuk alga biru, dia masuk ke dalam kelompok Monera karena dia itu tidak punya membran inti. Nah, jadi contoh dari eukariotik. Siapa contohnya? Contoh eukariotik itu manusia masuk ke dalam kingdom apa? Animalia. Ya kan? Berarti semua kingdom animalia adalah eukariotik. Terus siapa lagi adik-adik? Tumbuhan. Iya, tumbuhan plantae. Terus? Fungi. Ya, jamur ataupun fungi. Lalu? Protista. Oke, nah ini dia yang memiliki eukariot atau memiliki membran inti. Nah, lalu kita lihat perbedaannya. Kita sudah tahu perbedaan prokariotik dengan eukariotik. Nah, lalu kita mau lihat soalnya nih. Kira-kira yang termasuk dari prokariotik. Mana jawabannya? C apa? Jawabannya C. Emang streptomyces itu jenis apa dulu nih? Aduh. Coba kita lihat dari yang A dulu. Euglena. Euglena itu masuk spesies apa? Kelompok mana dia? Euglena ini adalah organisme yang bersel satu. Organisme yang bersel satu masuk ke dalam kingdom Protista. Ya, Euglena ini bisa juga masuk ke Protista mirip hewan dan mirip tumbuhan. Karena Euglena ini kan dia memiliki alat gerak berupa flagel. Nah, terus dia punya inti di sini nih. Nah, kenapa dia disebut sebagai Protista mirip hewan? Karena ini, dia memiliki alat gerak berupa flagel. Terus kalau dia mirip tumbuhan, karena Euglena ini memiliki apa? Memiliki klorofil. Nah, jadi salah satunya si Euglena ini adalah sebagai produsen di habitatnya atau di perairan ya. Nah, berarti Euglena salah. Kalau Paramecium itu masuk jenis apa adik-adik kelompoknya? Paramecium ini, dia ini juga masuk ke dalam kelompok organisme yang bersel satu. Juga masuk ke kelompok Protista. Protista mirip hewan. Nah, yaitu si protozoa. Nah, dia strukturnya mirip kayak apa nih? Katanya kayak kaki, tapak kaki ya. Nah, dia memiliki alat gerak berupa apa? Silia.
Bahkan ada 2 intinya pada paramecium. Ada makronukleus sama mikronukleus ya. Jadi makro yang A, mikro yang B. Nah, lalu berarti yang A-nya salah. Kenapa? Karena kedua-duanya dalam kelompok apa? Protista. Nah, terus yang B, Lactobacillus. Masuk kelompok apa adik-adik? Kalau Lactobacillus. Lactobacillus ini adalah berasal dari kata basil. Berarti bentuknya bulat. Itu adalah salah satu ciri dari atau bentuk dari siapa? Bakteri jenis Eubacteria. Nah, terus ada jenis Archaebacteria. Bedanya di mana ya? Adik-adik, ada yang masih ingat perbedaan Eubacteria dengan Archaea? Ayo. Kita akan review lagi ya, harusnya sudah nempel nih. Kakak mau tanya dulu Aisyah. Aisyah masih ingat nggak? Kira-kira perbedaan Eubacteria dengan Archaea? Tempat tinggalnya bukan, Kak? Tempat tinggalnya boleh, karena penyusunnya juga berbeda, sehingga tempat tinggalnya juga berbeda. Penyusun dari dinding selnya. Ya. Kalau pada Eubacteria, dinding selnya tersusun dari apa? Penyusun dinding selnya berupa, boleh dilanjutkan? Peptidoglikan. Peptidoglikan. Nah, sementara Archaea, penyusun dinding selnya apa? Ya, penyusun dinding selnya tidak mengandung apa? Dinding selnya tidak ada peptidoglikan. Tidak memiliki peptidoglikan, tapi berupa lipopolisakarida. Ya, alasannya kenapa dia bisa hidup di lingkungan ekstrim untuk Archaea? Karena ini, dia nggak ada peptidoglikan. Emang kenapa Kak pengaruhnya? Peptidoglikan itu kan gabungan antara protein dengan karbohidrat. Protein itu ingat, protein adalah komponen dari enzim bukan? Nah, enzim itu kan termolabil atau berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, maka kalau dinding selnya tidak ada peptidoglikan berarti nggak ngaruh dong terhadap suhu tinggi, terhadap kadar garam tinggi. Nah, itu maksudnya untuk lingkungan ekstrim. Siapa contohnya yang di lingkungan ekstrim? Ini Methanobacterium. Jadi Methanobacterium ini dapat hidup di lingkungan kadar apa? Zat metana, ya. Dapat hidup di lingkungan kandungan metana. Terus ada lagi nih, Halobacterium. Ini juga jenis Archaebacteria. Dia bisa hidup dalam kondisi apa? Kadar garam tinggi. Nah, dia bisa nih kadar garam tinggi. Oke. Nah, sehingga itu nantinya Halobacterium juga iya, tapi Gelidium. Kalau Gelidium ini adalah merupakan spesies dari alga. Alga ataupun ganggang masuk kelompok mana adik-adik? Masuk kelompok protista. Gitu ya. Oke. Nah, terus berarti yang C-nya itu Saccharomyces nih. Kakak mau tanya, Saccharomyces ini masuk jenis apa ya Saccharomyces? Fungi ya, Kak? Kalau Saccaro iya, kalau Saccaro itu fungi. Nah, jenis jamur ragi ya, ragi untuk pembuatan alkohol ataupun roti. Nah, fungi tadi kita taunya eukariotik. Berarti ini salah. Nah, terus berarti jawabannya adalah siapa? Lactobacillus dan Methanobacterium karena mereka masuk ke dalam kelompok Monera. Ya, jawabannya adalah B. Kak, kalau yang E kenapa? Yang E itu Trypanosoma. Trypanosoma itu juga protista mirip hewan. Masuk juga ke Flagellata. Nah, dia itu spesies yang dapat menyebabkan penyakit apa nih? Penyakit tidur. Nah, ini dia flagel. Jadi ada jenis flagel yang ada klorofilnya, terus ada yang ini disebutnya
Kalau trypanosoma itu disebutnya zooflagellata. Sementara Euglena disebutnya phytoflagellata. Phyto kenapa? Phyto kan cahaya. Dia bisa memanfaatkan cahaya karena punya klorofil. Nah, sebutan Euglena itu tadi disebut phytoflagellata. Nah, sementara ini tadi trypanosoma disebutnya zooflagellata. Gitu ya. Ada yang mau bertanya sebelum kakak lanjut? Kamu lihat slide yang sebelumnya. Slide yang sebelumnya. Perbedaan prokariotik dengan eukariotik. Ya, jadi dia nggak punya membran inti, terus nggak punya inti yang jelas, sehingga sebutannya nukleoid, terus tidak punya organela yang bermembran. Karena dia nggak punya organela yang bermembran, maka dia nggak punya sistem endomembran. Tapi dia punya organela yang sama dengan eukariotik, yaitu ribosom. Bisa ya? Saya mau nanya Kak, Ya. kalau prokaryotik itu udah pasti uniseluler nggak Kak? Nah, prokariotik sudah pasti. Nah, sekarang masuk ke dalam kelompok yang uniseluler. Siapa aja? Nah kan gitu ya. Uniseluler itu berarti yang bersel satu. Siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok uniseluler? Monera sudah pasti. Karena dia berkelompok hanya satu sel saja. Terus siapa lagi? Protista. Tapi ada protista yang multiseluler. Tapi lebih dominan dia itu uniseluler. Terus kalau virus masuk nggak uniseluler? Adik-adik, virus masuk uniseluler? Mana jawabannya? Iya, Kak. Iya, karena kakak tulis di sini, virus itu tidak masuk uniseluler. Alasannya? Ayo. Ada yang masih ingat? Terus Dia kalau virus itu masuk kelompok mana? Prokariotik atau eukariotik? Prokariotik. Prokariotik ya, Kak. Prokariotik. Tadi kakak nggak tulis di sini ya ada virus. Berarti nggak masuk prokariotik dong. Lalu mana dong? Yaudah Kak, kalau nggak masuk prokariotik berarti eukariotik. Wah, si virus aja nggak masuk prokariotik, apalagi dia ke eukariotik ya. Virus itu tidak masuk ke dalam kelompok kedua-duanya, baik prokariotik ataupun eukariotik. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Cuman ada DNA sama RNA ya? Iya, ada lagi yang lebih tepat lagi. Virus itu tidak punya Inti sel. inti sel atau tidak punya apa? Sel, ya. Jadi dia nggak punya komponen sel itu. Dia kalau nggak punya sel berarti, kan kalau kita lihat secara utama, bagian dari sel itu kan ada 3 ya, komponen utama dari sel. Ada bagian luar namanya membran sel. Kak, bukannya dinding sel. Dinding sel itu adalah lapisan yang melapisi lagi si membran sel. Dan dinding sel itu tidak ada pada semua sel kan, hanya pada sel tertentu. Sementara membran sel itu ada pada semua komponen sel. Nah, maka membran sel, terus ada cairannya, sitoplasma, ya. Terus pusat sel, ini adalah inti kalau pada si eukariotik atau nukleus. Nah, virus itu nggak punya ketiga-tiga komponen ini. Dia nggak punya membran sel, nggak punya sitoplasma, dan nggak punya inti. Tapi kok bisa hidup ya? Ayo adik-adik. Dia nggak punya sel, tapi kok bisa hidup? Dia kan parasit obligat ya, Kak? Ya, dia parasit obligat atau menumpang di sel yang lain, Kak. Nah, ada jawabannya yang lebih tepat lagi nih. Virus tidak punya sel, sehingga sel itu dikatakan benda mati. Dia bisa apa? Mengkristal. Ya, dia bisa mengkristal. Tapi ketika dia mendapatkan sel hidup, dia bisa hidup karena punya materi genetik.
Itu jawabannya. Kenapa virus itu bisa hidup? Karena dia punya materi genetik berupa DNA atau RNA yang bisa dia gunakan untuk mengambil fungsi sel inang. Makanya tadi sifatnya apa? Parasit obligat. Kan logikanya begini, kalau dia nggak punya materi genetik, dia masuk ke sel hidup, bisa nggak dia melakukan fungsi sebagai sel hidup? Tidak bisa ya adik-adik. Berarti alasannya kenapa virus itu bisa hidup? Karena virus punya materi genetik dan memanfaatkan jaringan hidup atau sel hidup. Maka bersifat parasit obligat. Bisa ya adik-adik? Jadi disebut parasit obligat benar-benar butuh sel inang. Kalau bakteri, bisa nggak dia melakukan metabolisme tubuhnya sendiri? Ayo, bakteri, si prokariotik ini, Bisa. dia bisa. Bahkan dia bisa melakukan sintesis, apa fungsi ribosom? Sintesis protein. Dia bisa, karena apa? Dia punya sel. Terus dia punya apa? Dia punya ribosom. Kalau virus, bisa tidak melakukan metabolismenya sendiri? Tidak bisa. Dia harus memanfaatkan sel hidup. Lalu ketika virus itu nggak dapat sel hidup, dia mengkristal. Maka dia sebenarnya virus itu adalah makhluk peralihan. Makanya dia nggak masuk kelompok prokariotik maupun eukariotik. Dia nggak masuk kelompok tuh. Dia peralihan antara benda mati dan juga makhluk hidup. Jadi kan, wah itulah sebabnya hingga saat ini virus itu susah hilangnya. Gitu. Jadi ketika dia berada di benda mati itu bisa mengkristal nih. Ketika dia ketemu jaringan hidup atau sel hidup, dia bisa hidup lagi tuh. Gitu. Bisa, adik-adik? Ada yang mau bertanya? Kak, Ya. untuk maksudnya materi genetik pada virus itu gimana sih, Kak? Materi genetik itu dia punya DNA. Oh, yang DNA RNA itu. Iya. Dia kalau punya ini tinggal gunain selnya aja. Kalau ketemu sel manusia, dia tinggal menggabungkan aja si DNA-nya atau RNA-nya. Gitu. Ketika dia bisa menguasai si sel tadi, ya, si sel inang tersebut, dia bisa memperbanyak si virusnya menjadi virus baru. Nah, jadi ketika satu virus atau dua virus yang masuk ke dalam sel hidup, dia bisa mengambil atau bisa dia gunakan DNA ini untuk merubah DNA sel inangnya. Nah, jadi dia bisa jadi berfungsi nih. Jadinya di dalam sel ini jadi si virusnya. Nah, kalau si virusnya di sini berarti dia menggunakan ini semuanya dong untuk menambah siapa? Menambah jumlah virus baru. Dan selnya ini apa? Selnya rusak. Masih ingat ya, daur hidup virus, bagaimana sih siklus virus itu? Ada dua bukan? Dia masuk ke dalam sel inang lalu memecah. Yaitu namanya apa? Lisis. Betul? Dia masuk ke dalam sel inang, tetapi ketika sel itu memiliki daya tahan tubuh yang baik, dia sifatnya menginfeksi. Yang disebut lisogeni. Ya kan? Belum review lagi mengenai virus? Halo? Ya, ada yang mau bertanya? Kakak bisa lanjut? Lanjut Kak, lanjut gak nih? Lanjut ya. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu perbedaan prokariotik, terus kita mau lihat nih. Perbedaan, harusnya sudah tahu ya. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Ayo, Muhammad Dava. Halo Dava. Kakak belum sapa kamu ya. Dava. Kira-kira apa beda sel hewan dengan sel tumbuhan nih? Benar-benar yang hanya ada pada sel hewan. Dava. Ya, pada sel. Kalau sel hewan nggak punya dinding sel. Oke. Sel tumbuhan punya. Ya. Terus ada lagi? Terus yang kalau tumbuhan punya kloroplas, hewan nggak punya. Iya. Terus? Nih. Ya, karena punya dinding sel di sel tumbuhan, makanya dia punya plasmodesmata tuh yang apa? Yang titik-titik itu buat nyalurin apa zat-zatnya ke sel lain. Ya, itu di nomor berapa?
dinding Nomor- sel untuk sel tumbuhan. Dinding sel nomor berapa? Huruf. Hurufnya kelihatan nggak? Huruf. Yang mana kan Ini yang bukan? Yang Ah iya C. itu dia ya yang J. Nyempil ya. Ini adalah dinding Sel. dinding sel, ya kan? Ini adalah dinding selnya. Terus titik-titik ini tadi itu adalah Plasmodesmata. betul celah pada dinding sel yang disebut plasmodesmata. Terus lihat nih setelah atau sebelum yang Z, ini ada K-nya nih. Dia nunjuknya ke sini dalamnya lagi. Siapa berarti? Membrannya kan? Iya, ini adalah membran selnya. Oke. Terus kalau pada sel hewan yang nggak ada pada sel tumbuhan yang nomor 4 ini nih. Ini bisa ditebak ketika dia Lisosom. berada, iya. Dia lisosom. betul berdekatan dengan siapa yang nomor 3? Badan Golgi aparatus. Golgi, ya. Badan Golgi. Golgi kompleks karena dia membuat vesikula nih. Vesikula-vesikula itu nanti akan membuat si lisosom. Oke. Terus kalau nomor 5 semua tahu ini ya, siapa? Mitokondria. Nah, coba lihat nomor 1 untuk sel hewan, ini adalah nukleus. Nah, pada sel tumbuhan dia pecah lagi tuh. Yang A itu juga nukleus. Nah, di dalam nukleus itu ada siapa? Ini ada B, ada C sama D. Kira-kira yang B itu adalah, yang B ini adalah di dalam nukleus bahwa materi genetik itu akan dikemas menjadi benang-benang kromatin. Nanti kalau pembelahan kan dia menebal menjadi apa? Kromosom, gitu ya. Terus yang di tengah ini, nah ini kan anak inti. Nah anak inti itu adalah yang C-nya. Lalu ini pembungkusnya. Nah ini tadi siapa? Selaput inti tadi atau membran intinya. Nah berarti anak inti itu disebut apa? Nukleolus. Nah jadi kalau pada prokariotik dia nggak punya nukleolus, nggak punya anak inti. Nah terus kalau yang nomor 2 sama nomor 7 itu sama dengan huruf E dengan F pada tumbuhan. Siapa itu adik-adik? Retikulum endoplasma. Iya, kalau yang dekat sekali dengan inti itu adalah yang bagian kasarnya. Semakin ke belakang, jadi dia berupa lipatan ya, saluran yang berlipat-lipat. Nah, jadi yang ada di permukaannya siapa? Yang kasar, yang ada di permukaannya ribosom. Nah, berarti di sini terdapat atau plus ribosom. Nah, kalau yang 7 adalah siapa? Retikulum endoplasma halus. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira apa fungsi retikulum endoplasma secara umum? Fungsinya, ayo, pada kemana catatannya ya? Sudah dikiloin ya? Enggak lah ya. Halo, apa fungsi retikulum endoplasma? Ini adalah REK dan ini adalah REH. Kakak mau tanya dulu nih si Untuk transportasi sel. Transportasi zat. Ya, inti dari si retikulum adalah transportasi zat. Zat apa nih? Kalau yang kasar, karena ada ribosomnya, dia untuk mentransport, berarti membawa zat, ya, hasil sintesis apa? Sintesis, iya, protein untuk dibawa keluar sel. Sementara protein yang ada tetap di dalam sel itu yang ada di sitoplasmanya, kan ada ribosom juga. Terus kalau yang halus, ini juga sama untuk transport, tapi transport sintesis apa adik-adik? Lemak. Betul ya, sintesis lemak karena tidak ada ribosomnya dan juga sebagai detoksifikasi, ya, pembuangan racun. Nah, itu ya. Itu fungsi dari retikulum endoplasma halus. Lalu ada yang nomor 6 dan ini hanya ada pada sel hewan saja selain lisosom. Siapa? Dia berdekatan dengan nukleus, yaitu
Sentriol ya, Kak. Sentriol. Nah, sebelumnya sentriol itu adalah hasil pembelahan dari siapa? Sentrosom. Jadi bedakan ya. Sentrosom itu adalah organela yang tadinya membelah menjadi apa? 2 sentriol. Makanya nanti kalau kita belajar reproduksi sel, kan ada di fase persiapan tuh. Semua organela mengalami pertumbuhan, berarti membelah. Nah, sentrosom membelahnya jadi sentriol. Maka ketika di tahap awal profase, sentriol tinggal bergerak ke kutub yang berlawanan. Ya, oke? Itu untuk sentrosom. Apa fungsi sentrosom ataupun sentriol? Untuk mengatur proses pembelahan sel ya. Pembelahan sel di sini adalah mengenai mitosis dan meiosis. Kenapa kromosom itu bisa ditarik? Terus dia juga yang menyediakan benang spindle. Nah, itu karena aktivitas dari sentriol ataupun sentrosom. Terus fungsi lisosom nih. Apa yang menjadi fungsi lisosom? Ini juga harusnya sudah tahu. Ayo, fungsi lisosom. Lisosom itu bekerja melakukan pencernaan yang terjadi di dalam sel intraseluler. Karena dia memiliki enzim apa? Enzim yang bersifat hidrolitik. Nah, terus enzim ini, si lisosom ini juga berperan di dalam hal apa? Memakan atau mencerna suatu molekul yang bentuknya padat. Atau yang disebut apa? Lisosom ini adik-adik bersifat fagositosis. Nah, jadi ketika ada makromolekul, contohnya seperti apa? Kayak ada bakteri, ada jamur yang masuk ke dalam sel, itu nanti akan dicerna sama lisosom. Maka fungsi dari lisosom ini juga berperan di dalam sistem imun. Kalau ngomongin sistem imun, berarti lisosom itu banyak terdapat di sel apa? Lisosom kan organela, berarti dia penyusun sel darah putih. Iya, jadi di sel darah putih, si lisosom itu jumlahnya lebih banyak. Nah, sesuai dengan fungsinya. Nah, terus kalau pada sel hewan, kita bergeser kepada sel hewan. Sel hewan ini dia ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan tadi dia memiliki, kalau yang ini adalah plastida. Kak, bukannya kloroplas. Plastida itu adalah organela secara keseluruhan untuk menyimpan warna atau pigmen. Warna itu apa saja yang disimpan pada plastida. Kalau yang warna hijau saja, itu klorofilnya disimpan di kloroplas. Terus warna selain hijau, kan tumbuhan itu kan ada warna merah, ada warna ungu. Itu disimpannya di mana? Adik-adik. Kromoplas. Betul, kromoplas. Terus tumbuhan juga memiliki warna ya, pigmen putih. Putih itu juga disimpan di plastida, yaitu di bagian leukoplas. Leukoplas itu terdiri lagi, ada 3 ya. Karena yang putih itu ada amilum, namanya apa? Amiloplas. Terus kandungan protein, apa? Proteoplas. Kalau lemak, ada yang masih ingat? Elaioplas. Nah, ini adalah pigmen leukoplas yang tersimpan pada tumbuhan. Contohnya, tumbuhan yang mengandung amilum katanya ya, berarti dia disimpannya di bagian amiloplasnya. Ya, bisa ya. Terus tadi di sini ada fungsi badan Golgi. Badan Golgi di sini fungsinya buat apa adik-adik? Badan Golgi. Ya, Sintesis Nyortir protein. ya Kak, nyortir. Sekresi. Nyortir gitu. Pengeluaran sekresi. Nah, dan juga bisa berfungsi untuk memodifikasi. Dia modifikasi siapa? Memodifikasi protein. Nah, hasil reaksi-reaksi yang terjadi pada badan Golgi, nanti itu akan dia modifikasi. Salah satunya adalah protein. Dia modifikasi protein itu menjadi apa? Menjadi enzim dan juga hormon. Ya, nah,
maka itu dia bisa keluarkan. Maka ketika ada sel yang bisa mengeluarkan enzim nih, kelenjar pastinya. Nah, berarti itu karena aktivitas daripada siapa atau fungsi badan Golgi. Bisa ya? Ada yang mau bertanya, adik-adik? Kalau yang G, ini siapa? Vakuola. Terus pertanyaan kakak, ada nggak vakuola pada sel hewan? Ada tapi kecil Kak. Rata-rata nggak ada juga tapi. Betul. Kalau di gambar nggak ada Kak. Emang iya. Vakuola pada sel hewan itu ada ya, tapi berukuran kecil. Dan ini hanya ada pada siapa? Itu pun ada pada vakuola ini, ada nggak pada manusia, sel manusia? Nggak ada. Ya, vakuola yang berukuran kecil ada pada protozoa. Kalau adik-adik masih ingat, ada vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Nah, itu ada pada protozoa ya. Nah, berarti ada. Nah, maka perbedaannya yang benar-benar ada pada sel hewan, tidak ada pada sel tumbuhan, itu lisosom dan sentrosom atau sentriol. Nah, kalau pada sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan, itu plastida dan dinding sel. Sisanya mereka sama-sama punya. Bisa ya? Pertanyaan kakak juga, dinding sel. Dinding sel kalau pada sel tumbuhan tersusun dari apa? Pada sel tumbuhan. Iya. Ada lagi tuh selain selulosa, ada selulosa, terus ada lignin, ya, terus ada pektin. Nah, ada tuh kandungan ya dari dinding sel yang tidak ada pada dinding sel pada tumbuhan. Ada soalnya begitu, soal KTN. Ada yang ketemu nggak? Kandungan apa? Ya, karbohidrat yang tidak ada pada sel tumbuhan. Dan ini hanya tersusun pada dinding sel pada fungi atau jamur. Ayo. Betul. Sel ya, dinding sel pada fungi itu tersusun dari zat kitin. Dan ini zat kitin tidak ada pada sel tumbuhan. Ya, dinding sel pada fungi ini tersusun dari siapa? Zat kitin. Nah, jadi kalau ditanya dari kelompok mana saja yang punya dinding sel? Adik-adik, yang punya dinding sel? Ya, plantae atau sel tumbuhan. Terus fungi. Siapa lagi tadi? Monera bukan? Monera punya dinding sel kan? Punya. Iya, ya. Tapi perbedaannya adalah di penyusunnya. Begitu. Bisa adik-adik? Kakak bisa lanjut atau ada yang mau bertanya? Bisa lanjut? Lanjut nggak nih? Lanjut, Kak. Lanjut dong ya. Kita lanjut. Kita bisa jawab dong soal ini. Apa jawabannya? Ere kasar ya, Kak. Dia nanyanya apa? Nanyanya siapa yang saluran yang berlipat-lipat. Nah, yang tadi ya. Jadi kalau kita gambar bagian sel, mau bulat, mau kotak, itu sama. Terus ada inti, terus ada anak inti. Lalu saluran tadi berdekat, sangat dekat dengan nukleus. Nah, jadi salurannya berlipat-lipat dan bertumpuk seperti ini. Semakin ke belakang, dia semakin halus. Kenapa? Karena si ribosom itu melekatnya di sini, bagian depan. Nah, ribosomnya di sini ya. Nah, tadi kakak bilang ribosom juga ada yang di sitoplasma tersebar. Gitu. Nah, jadi kalau berlipat-lipat dan ditutup dengan adanya ribosom, itu adalah retikulum endoplasma. Sudah sangat yakin ya? Ini adalah C. Dan ini adalah B-nya. Dan si badan Golgi. Badan Golgi juga memiliki membran yang tumpuk seperti ini. Lalu nantinya
dia bisa mensekresikan berupa vesikula atau berupa kantung. Terus ada mitokondria. Kakak mau tanya organela yang memiliki 2 membran. Siapa saja? Adik-adik? Halo? Mitokondria. Mitokondria dan siapa? Yang memiliki 2 membran atau disebut membran ganda. Selain si mitokondria ada kloroplas, ya kan? Ya, itu dia memiliki 2 membran. Kalau adik-adik masih ingat, mitokondria kalau diperbesar, dia punya 2 atau membran dalam yang disebut apa adik-adik? Namanya? Ayo. Membran apa disebutnya? Waduh. Nih. Semi permeable bukan? Krista ya, sifatnya itu ya, sifat dari membran disebutnya semi permeable. Tapi nama membran dalam pada mitokondria disebut kristal. Cairannya ini masih ingat nggak? Cairan yang ada dalam kristal? Matriks mitokondria. Jadi ini kakak gambarnya ini adalah struktur dari siapa semuanya? Organela mitokondria yang memiliki 2 membran. Jadi membran ganda itu membran luar sama membran kristal atau membran dalam. Bisa ya adik-adik? Kakak lanjut. Kalau ini soalnya apa jawabannya? Katanya ada satu organela yang bisa memecah hidrogen peroksida. Ada yang masih ingat? Itu adalah organela yang termasuk ke dalam kelompok badan mikro. Badan mikro ini ada 2. Kalau adik-adik masih ingat, ada siapa? Ada peroksisom dan glioksisom. Nah, apa bedanya? Kalau peroksisom ini banyak terdapat di sel hewan. Sementara glioksisom hanya banyak terdapat di sel tumbuhan. Apa fungsi dari peroksisom? Peroksisom itu dia akan mengubah zat racun peroksida H2O2 menjadi senyawa air dan oksigen dengan bantuan enzim apa? Ada yang tahu? Ingat adik-adik? Enzim katalase ya. Dan ini banyak ditemukan di organ apa? Enzim katalase ini adanya di organ hati. Nah, sebabnya kan fungsi hati itu menetralkan racun. Karena H2O2 itu kan berupa racun nih. Dan di organnya ada enzim katalase. Sehingga mengubah air menjadi oksigen. Berarti menjadi bermanfaat bagi sel tubuh kita. Nah, terus kalau sel tumbuhan, glioksisom itu fungsinya buat mengubah ya atau memecah lemak. Dia mengubah lemak itu bisa menjadi sumber gula. Nah, itu adalah fungsi dari glioksisom. Nah, maka di sini yang menjadi air dan juga oksigen itu jawabannya adalah apa adik-adik? Peroksisom. Bisa? Halo? Kamu tanya Kak. Ya. Kak itu yang hidrogen peroksida kan O-nya kan hanya 2. Terus yang di katalase kan itu O-nya tuh jadi 3. Ya, berarti disamakan samaan reaksinya berarti. Jadi gimana nih samaannya? Jadi berapa kalau secara kimianya? Kita kalikan berapa? Halo adik-adik. Sini bisa 2 enggak? Di airnya. Ayo, secara kimianya. Kenapa bisa jadi air nih? Ya, jadi oksigen itu tadi, dia kalau H2O2, ini kalau disamakan reaksinya, ini jadi 2 bukan? Kalau ini 2, jadi berapa hidrogennya? Kita buka 2 juga? Iya. Kalau ini juga?
4. Terus oksigennya jadi berapa oksigennya? Oksigennya 2, ditambah ini juga 2. Berarti 6. Betul? Nando? Suara kakak jelas di sana? Halo? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Bisa ya? Kakak bisa lanjut? Ya, Kak. Kita lanjut. Nah, terus tadi ngomongin membran sel. Membran sel itu kan ada pada sel hewan sama sel tumbuhan. Betul? Membran sel ini fungsinya adalah untuk jalur transport ya. Jadi bagaimana suatu zat atau molekul bisa masuk keluar sel. Jadi jalur transport zat ya. Untuk dapat keluar masuk ke dalam sel. Nah, atau ke sel. Nah, jadi itu ada strukturnya. Kalau adik-adik masih ingat ya, struktur membran sel terdiri dari ini, yang bagian bulat disebutnya apa? Terus yang bagian ini disebutnya apa? Ada yang masih ingat? Lalu gabungannya ini menjadi apa? Fosfolipid bilayer. Ya, bilayer belum. Kalau yang bulat ini disebutnya fosfat. Fosfat ini adalah merupakan bagian ujung kepala. Nah, ujung kepala ini dia suka akan air. Maka bersifat apa? Bersifat hidrofilik. Nah, ya hidrofilik. Jadi feel, ada rasa terhadap air. Terus kalau bagian ujung ekor katanya. Ujung ekor itu kayak gimana? Hidrofilik. Hidrofilik ya. Terus di sini yang ini ujung ekor. Ujung ekornya tersebut disusun dari apa? Lipid atau lemak. Nah, dia disebutnya ujung ekor. Bersifat apa ujung ekornya? Bersifat Hidrofobik. akan air, hidrofobik, fobia. Nah, maka karena komponennya antara kepala dan ujung ekornya itu, sehingga disebutlah sifat dari membran ini adalah bersifat semi permeable atau selektif permeable. Apa maksudnya? Adik-adik. Kak, suaranya tidak kedengaran. Ya nggak kedengeran orang di mic-nya. Halo adik-adik, sudah kedengeran suara kakak? Udah, Kak. Sudah ya, tadi kepencet mic-nya. Oke, kita lanjut. Tadi kalau ngomongin fosfolipid yang mana tadi? Fosfolipid. Kalau fosfolipid bilayer, kalau fosfolipid ini fosfat dan lipid saja. Terus kalau fosfolipid bilayer ini ada 2, makanya membran sel itu terdiri dari 2 lapis ya, atau membran ganda.
Nah, bisa. Terus dari komponen phospholipid bilayer ada protein-protein nih. Protein yang tertanam penuh di kedua membran disebut protein apa? Lalu ada protein yang melekat hanya di permukaan saja, itu disebut protein apa? Ayo, ada yang masih ingat? Kalau yang penuh ini disebutnya protein intrinsik atau protein apa namanya? Protein integral. Apa fungsinya? Nanti buat saluran ya, sebagai saluran jalurnya khusus, saluran khusus ketika ada suatu zat atau molekul nggak bisa langsung lewat dari membran sini. Maka bantunya dengan protein integral ya. Terus kalau yang ada hanya melekat pada permukaannya saja, ini disebut protein apa? Protein yang ada di luar. Extrinsic atau protein apa disebutnya? Protein perifer. Nah, terus ada tambahan di permukaan membran yaitu karbohidrat, ikatan karbohidrat yang pendek. Ikatan pendek pada karbohidrat. Nah, kalau dia menempel pada protein, ini kan tadi proteinnya. Lalu ada ikatan pendek nih. Nah, ini nanti jadi apa? Adik-adik. Ikatan pendek bergabung dengan protein, namanya Protein. Betul, glikoprotein. Terus kalau yang ini, nah ini kan ke lemak ya dianya, ini lipid. Nah ini ikatan karbohidratnya. Ini menjadi apa? Glikolipid. Nah, jadi fungsi daripada glikoprotein ini ataupun glikolipid, apa fungsinya? Jadi di sini kakak buatkan, kalau glikoprotein dengan glikolipid. Nah, ini nanti adalah dapat berfungsi untuk kalau glikolipid untuk pengenalan seluler glikolipid. Pengenalan daripada seluler. Jadi kalau misalkan seperti ada benda asing atau seperti kayak tadi bakteri menempel di dalam sel, nah itu nanti akan direspon oleh glikolipid. Terus sementara glikoprotein adalah sebagai reseptor sinyal kimia. Ini adalah fungsi dari glikoprotein dan glikolipid. Nah, jadi sebenarnya apa sih fungsi utama dari membran sel? Jadi kalau membran sel itu kan, kakak gambar lagi selnya, ini kan strukturnya ya, ini adalah membran sel, kan dia paling luar. Jadi bagaimana suatu zat atau molekul itu bisa masuk dan bisa keluar? Berarti melalui struktur ini. Nah, jadi ada dua mekanisme zat itu bisa masuk. Kedengaran suara kakak, halo? Atau Dengaran, enggak? Kak. Dengeran, Kak. Kedengaran ya? Oke, kakak lanjut. Nah, jadi tadi sel itu tadi bisa zat ataupun molekul itu bisa masuk ke dalam sel itu melalui membran sel. Nah, ada dua tadi kakak bilang, yaitu secara apa? Secara pasif dan aktif. Bedanya apa adik-adik? Kalau transport pasif ini adalah perpindahan suatu zat atau molekul dari konsentrasi apa? Dari konsentrasi tinggi. Benar? Kemana? Konsentrasi rendah. Nah, maka ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan gradien konsentrasi membran. Nah, sesuai dengan gradien konsentrasi gradien membran. Nah, maka karena sesuai, ini nggak butuh apa? Sehingga kalau transport pasif, dia tidak memerlukan ATP.
apa? Energi. Nah, jadi bisa masuk. Nah, jadi kalau panah ini maksudnya ini adalah perpindahan dari konsentrasi hipertonik ke hipo. Nah, maksudnya gimana Kak bacanya? Nah, kita lihat ini adalah cairan yang ada di ekstraseluler, berarti di luar. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam sel? Nah, ini kan sitoplasma. Berarti ini di dalam sel, intraseluler. Di sini ada 3 nih, ada 3 molekul ya. Yang ini merupakan ion non-polar. Terus ada ini bagian polar. Oh iya, tadi kakak lupa yang ini bagiannya. Jadi fosfat itu dia bersifat hidrofobik, ya hidrofilik, sehingga di sini disebutnya bagian apa dia? Kalau si fosfat itu bagian polar. Sementara hidrofobik itu bersifat apa adik-adik? Non-polar. Nah, tadi kita ke sini. Ada suatu molekul ya. Kalau ada non-polar, polar sama ini molekul besarnya. Ini kelihatan ya, ini molekul besar. Bagaimana atau makromolekul? Makromolekul. Untuk ketiga molekul ini, bagaimana bisa masuk ke dalam membran? Mulai dari ekstra sampai ke intraselulernya. Nah, kalau non-polar itu bisa masuk secara langsung. Karena apa? Tadi dia bisa melewati siapa tadi? Sifat lipid, yaitu non-polar. Nah, jadi di sini adalah secara apa ini disebutnya? Difusi sederhana. Apa maksudnya difusi sederhana? Perpindahan suatu molekul dari konsentrasi tinggi. Nah, ini kan banyak ya molekulnya. Jadi nanti akan berpindah ke intraseluler menjadi yang rendah. Nah, itu dia ya. Lalu itu disebut difusi sederhana tanpa membutuhkan energi. Nah, lalu kalau polar. Polar ini ternyata dia itu kan tadi hanya bisa lewat dari sini. Si fosfat doang ya. Nah, tapi nggak bisa lewat dari nggak bisa secara langsung nih. Nggak bisa lewat nih. Nah, maka butuh fasilitas atau butuh bantuan nih. Butuh bantuan dari siapa? Dari protein integral. Nah, protein integral itu ada jenis-jenisnya ya. Ada protein channel, ada protein apa namanya ini? Protein kotranspor, ada pompa ion. Nah, jadi atau protein pembawa. Nah, jadi nanti si polar ini bisa masuk. Bagian polar ini muatannya ini nggak bisa lewat melalui membran. Tapi dia dapat masuk ketika terfasilitasi karena adanya protein atau saluran protein channel. Nah, ini dia. Nah, sehingga si bagian polar ini dapat masuk ke dalam sel. Nah, itu. Maka ini disebutnya apa? Difusi terfasilitasi. Maksudnya dia dikasih fasilitas oleh apa? Bantuan dari protein channel. Difusi terfasilitasi. Nah, lalu bagaimana dengan makromolekul? Juga sama, tidak dapat lewat secara langsung melalui membran. Nah, lalu ini nanti akan dibantu oleh protein pembawa. Protein pembawa ini juga merupakan membantu bagian satu molekul yang ukurannya lebih besar sehingga dapat berikatan. Nah, dia dapat berikatan, terus ini nanti akan diapit ya. Akan diapit, nah, lalu dia akan membuka. Ini tertutup, lalu dibuka. Lalu si makromolekul ini dapat masuk ke dalam sel. Nah, ini semuanya apa? Semuanya masih transport secara apa? Pasif. Karena sifatnya tadi bagaimana? Perpindahan satu zat atau molekul dari konsentrasi hipertonis ke hipo. Bisa adik-adik diikuti? Polar itu apa ya, Kak? Polar. Jadi polar ini kayak bagian, kan kalau secara kimia kan ada non-polar sama polar. Jadi kalau misalkan tadi, polar itu tadi kan sifatnya yang suka dengan air ya.
Berarti bagian fosfat. Berarti satu molekul hanya bisa masuk sampai sini saja. Maka tidak bisa tembus ke siapa? Bagian lipid. Nah, tadi kan lipid yang ini ya. Nah, Kak ini non-polar kenapa bisa masuk? Karena di sini tadi sifatnya adalah hidrofobik atau bersifat non-polar. Maka kalau sama-sama non-polar bisa masuk dong. Betul tidak? Kak, tapi bukannya ada fosfat ya, Kak? Fosfatnya ini. Ya, tapi fosfat bisa. Fosfat itu bisa dia lalui, lalu bisa masuk secara difusi. Itu untuk muatan si non-polarnya. Oke, Kak. Bisa ya? Lalu tadi perbedaan transport pasif. Apa contohnya? Transport pasif. Kakak pernah jelasin osmosis juga bukan? Contoh di transport pasif adalah apa saja? Yaitu difusi dan apa? Dan iya, kakak pernah jelasin ya untuk osmosis apa kemarin? Kalau difusi, kemarin ada molekulnya yang berpindah ya. Sementara osmosis apanya yang berpindah? Karena molekulnya tetap konsentrasinya dari hiper ke hipo. Jadi osmosis itu apa? Perpindahan Dari hipertonik ke hiper ya, Kak? perpindahan Ke hiper. pindah. Apanya yang pindah? Bukan molekulnya ya? Pelarutnya. Itu iya. Pelarut, perpindahan pelarut. Jadi airnya berpindah karena konsentrasi molekulnya juga tinggi. Jadi perpindahan pelarut. Pelarut ataupun air. Jadi kalau air ini yang bergerak, itu proses osmosis. Dari hipo ke hiper. Gitu dia. Nah, karena ya, jadi karena ada konsentrasi dari molekul tadi atau lingkungan yang hipertonik, nanti airnya yang bergerak tuh dari hipo ke hiper. Sehingga kakak udah kasih tahu juga bahwa contohnya ketika sel tumbuhan berada di lingkungan hipertonik, maka akan mengalami apa? Masih ingat nggak? Sel tumbuhan. Plasmolisis. Sel tumbuhan di lingkungan hipertonik. Ya, plasmolisis karena cairannya itu ditarik keluar oleh lingkungan. Ya, kalau pada sel hewan itu akan mengalami Kremasi ya. renasi. Iya. Perpindahan apa ini? Zat terlarut ya. Berarti ada molekulnya nih yang larut dari mana? Dari dari hiper ya. Hiper ke hipo. Jadi contohnya ini nih. Contohnya apa kayak nonpolar? Adalah karbon dioksida, oksigen, kan bisa langsung masuk secara difusi nih di dalam kapiler darah. Jadi ketika kita menghirup oksigen, itu bisa langsung bertukar tuh. Jadi maka pertukaran oksigen dan CO2 di dalam alveolus itu secara difusi. Karena oksigen di luar tubuh kita konsentrasinya bagaimana adik-adik? Tinggi. Benar? Benar nggak? Kak. Oke. Terus kita lanjut. Nah, ada 2 jenis transport aktif ya. Ya, jadi transport aktif yang mau kakak jelaskan di sini adalah mengenai pompa ion. Pompa ion natrium dan kalium. Ya, kalau natrium itu juga disebut apa? Makanya ada sebutannya pompa ion. Apa adik-adik yuk? Natrium itu potasium atau sodium? Natrium itu adalah sodium. Terus kalium itu adalah potasium. Maksudnya bagaimana nih? Mekanisme si natrium dan kalium itu di luar dan di dalam membran atau di luar dan di dalam sel. Nah, catatannya apa saja yang diperlukan? Pompa ionnya. Nah, ini adalah yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan. Jadi proses transportnya. Oke, sebelumnya ini. Kalau transport aktif, catatannya di sini adalah perpindahan zat atau molekul ya, atau molekul dari konsentrasi apa? Kebalikan dari transport pasif. Molekul apa adik-adik? Dari konsentrasi hipo ke hiper, sehingga sifatnya bagaimana?
sifatnya melawan si gradien konsentrasi membran. Kalau tadi kan bisa langsung ya, konsentrasi membran. Maka karena dia melawan tadi sifatnya ini, sehingga di sini transport aktif itu butuh energi berupa ATP. Nah, lalu apa yang menjadi contoh dari transport aktif itu? Salah satunya adalah pompa ion Na dan K, atau juga disebut pompa sodium dan potasium. Nah, yang dibutuhkan adalah protein ini. Protein pompa, ya, proteinnya namanya. Jadi pompanya yang mana, Kak? Yang ini, yang ungu ini. Nah, pompa si ion Na dan K. Nah, terus siapa yang berpindah? Oke, jadi di transport aktif ini untuk pompa ion ini yang berpindah adalah ion Na dan ion K. Nah, coba lihat dari gambar bahwa ion Na itu lebih tinggi konsentrasinya di luar membran. Betul tidak adik-adik? Coba lihat di gambar 1. Bener, Kak. Kedua, ya. Jadi ion Na itu konsentrasinya lebih tinggi di mana? Nih panahnya ke atas ya. Lebih tinggi di luar sel. Kalau yang Kak, konsentrasinya bagaimana? Dia lebih tinggi di dalam. Iya, di dalam sel. Nah, bagaimana mereka saling bertukar nih perpindahannya? Maka melalui pompa itu tadi, pompa ion Na. Nah, awalnya Na akan masuk natrium dari dalam sel ya. Jadi si natrium itu pertama sekali adalah natrium. Natrium plus ini sebanyak 3 ion natrium. Nah, ini catatannya 3 ion natrium deh. 3 ion natriumnya itu langsung melekat atau terikat pada pompa si ion Na dan K. Terikat pada pompa ion Na dan K. Nah, ini pompanya sekaligus 3 nih. Nah, jadi dari dalam sel. Nah, dari intra ya, jadi dia mau ke luar. Lalu ini tadi masing-masing 3 di sini, si Na-nya. Lalu setelah si Na tadi, Na plus itu melekat pada pompa ion Na, lalu disusul dengan penggunaan atau terurainya apa? ATP. Nah, ATP nanti akan terdegradasi atau pecah menjadi ADP. Nah, jadi fosfat ini akan melekat pada bagian pompa. Pada bagian pompa sehingga merubah ya, sehingga merubah apa? Merubah bentuk pompa ke arah luar sel. Coba lihat gambar 2. Nah, jadi kebuka ke atas ya. Karena ada siapa di sini? Ada fosfat. Jadi fosfat tadi itu terurai dari ATP menjadi ADP. Di sini ada ADP ya. Fosfatnya sudah melekat di bagian pompanya. Nah, sehingga pompanya berubah, terbuka ke atas, lalu Na bisa keluar. Nah, jadi Na plus itu dapat keluar sel. Maka Na plus itu menuju keluar sel. Nah, ketika posisi pompa itu masih dalam keadaan terbuka dari luar sel, ini disusul dengan masuknya siapa? Nah, tadi kan ini 3-nya udah keluar nih. Lalu K plus ini akan masuk. Sebanyak berapa? 2. Nah, lalu disusul dengan terikatnya 2 ion K plus. Ya, yang terikat kembali pada pompa ion. Pompa ion. Nah, lalu habis itu siapa? Fosfatnya lepas nih. Fosfatnya terurai nih. Nah, dengan fosfatnya lepas, maka ini akan kembali
merubah bentuk si pompa tersebut. Kembali membentuk seperti ini semula. Jadi ke dalam lagi. Nah, sehingga K-nya itu dapat masuk ke dalam sel. Itulah mekanisme si pompa ion Na dan K di dalam menyamakan konsentrasinya di dalam dan di luar sel. Paham adik-adik? Kak, berarti itu fosfatnya yang terurai itu membentuk ATP lagi ya, Kak? Bentuk ATP, iya. Nanti kan fosfatnya ini nanti terurai lagi, nanti berikatan lagi sama ADP. Terbentuk lagi, karena kan di dalam sel ada siapa? Ada mitokondria kan ya, yang menyediakan si ATP di dalam sel. Iya kan? Bisa? Adik-adik? Bisa, Kak. Ya. 2 ion K terikat pada pompa ion sehingga dapat masuk kemana? Dapat masuk ke dalam sel ketika fosfatnya itu lepas dari pompa sehingga bentuknya kembali normal ya, seperti semula. Itu prosesnya. Ada yang bisa mengulangnya? Kakak mau dengar dululah satu orang. Halo Taskiatul, bisa mengulang lagi enggak? Kira-kira pompa ion Na itu bagaimana mekanismenya? Nanti kakak bantu. Taskiatul dengar kakak. Suara kakak kedengaran nggak ya? Oke, pada kemana ini? Kakak panggil deh si Nida deh, Nida. Halo Nida. Nida, dengar suara kakak nggak? Wah, kemana dia? Kakak panggil Ersia deh. Halo Ersia. Bisa nggak bantu kakak buat ngejelasinnya? Atau mungkin Haryo? Haryo, bisa bantu? Saya belum paham jelas, Kak. Belum. Masih baca lagi. Masih baca lagi. Ada yang bisa? Anissa bisa nggak? Anissa Dwi. Iya, Kak. Bisa? Jelasinnya, mungkin temannya bisa ngikutin. Nanti kakak bantu. Ayo Anissa. Jadi awalnya kan pompa ionnya terbukanya ke bawah. Jadi ini mekanisme apa nih? Mekanisme perpindahan Ion Na sama K. Baik di dalam sama di luar sel. Gitu kan Anissa? Iya. Ya. Terus memerlukan siapa? Memerlukan protein pompa ion. Ya enggak? Iya. Terus pertama sekali natrium yang terikat dari dalam sel. Sebanyak berapa? Banyak 3 ion. 3. Oke. Lalu setelah Na terikat pada protein pompa, dia langsung disusul dengan penguraian apa? ATP. Ya, ATP, betul. Jadi ADP. Fosfatnya kemana? Melekat ke sisi pompa. Ya, ke sisi pompa. Sehingga pompanya jadi terbuka ke atas. Iya, merubah bentuknya sehingga terbuka ke atas. Dengan secara langsung Na dapat Na-nya pas keluar sel. Nah, dalam posisi yang sama, K+ bisa langsung? Plusnya bisa masuk. Iya, langsung masuk dengan berapa muatannya? Ionnya ada berapa? 2. Iya. Lalu K-nya langsung 2. Lalu apa yang terjadi? Fosfat terlepas. Iya, sehingga membuat bentuk protein kembali seperti semula. Sehingga K-nya atau K+-nya dapat masuk ke dalam sel. Iya. Itu proses transport aktif sesuai atau secara pompa ion Na dan K. Bisa Anissa? Pak. Ya. Apa? Ya. Aku mau tanya, kan tadi dari fosfatnya ini yang terlepas ya Kak. Ya. Terus dia balik lagi kan ke bentuknya ke semula. Nah itu pas fosfatnya lepas itu dia kemana ya Kak? Fosfatnya yang ini? Iya. Ya, nanti berikatan lagi fosfat ini. Nah, kan di dalam sel nih.
Sitoplasma nih. Nah, fosfat-fosfat ini nanti kan akan disintesis lagi menjadi ADP, menjadi ATP, terikat lagi menjadi ATP dari proses apa? Melalui jalur apa nih? Respirasi apa? Aerob dong. Benar nggak? Kan sudah di dalam sel. Berarti nanti fosfat-fosfat itu akan ditarik oleh siapa nantinya. Makanya ketika kita bahas respirasi aerob kan kayak di glikolisis, ada tiba-tiba pengikatan ADP menjadi fosfat. ADP berikatan dengan fosfat menjadi ATP. Kan gitu ya? Terus dari mana fosfatnya? Berarti ada di sekitar sitoplasma untuk disintesis kembali menjadi ATP. Oke, paham Kak. Ya. Tadi saya kira dia ngilang. Ngilang, iya. Fosfat ini pasti akan berikatan lagi dengan ADP melalui proses pembentukan ATP. Proses pembentukan ATP kita tahu di organel apa? Mitokondria bukan, Esther? Kenapa Kak tadi pertanyaannya? Jadi tadi fosfat itu kirain Esther tadi hilang. Atau kemana gitu ya? Benar, Esther? Iya Kak, saya kira dia melebur atau enggak Melebur, gitu. iya. Fosfat ini tetap nanti akan terikat kembali ke ADP melalui proses respirasi di organela apa? Mitokondria. Mitokondria. Nah, gitu. Bisa ya? Ya bisa Kak, makasih Kak. Ya. Kalau begitu kakak mau dengan satu lagi, Maudi Lalira. Halo Maudi, bisa ulangin nggak nih? Ayo, biar yakin lagi nih. Biar kakak bisa lanjut nih, ayo. Halo Maudi. Nggak bisa. Oke, dengar suaranya. Aska. Halo Aska. Bisa Aska? Suara kakak kedengaran nggak? Atau kakak panggil Nando lah kalau gitu. Nando, coba kamu jelasin. Jadi yang pertama itu Ini mekanisme apa dulu nih ceritanya? mekanisme Perpindahan ion Na sama K+. Ya, gimana tuh? Jadi yang pertama itu pompa ion Na dan K itu ya menghadap ke bawah. Ya, menghadap ke dalam sel. Iya. Karena konsentrasi Na di dalam sel itu lebih kecil daripada di luar, makanya Na-nya itu betul berpindah keluar. Iya. Dengan dulu. bantuan Iya. pompa ion NaK. Iya. Terus setelah itu setelah ion Na masuk ke dalam pompa ion, ada fosfat yang mengikat pompa ion tersebut. Dari hasil penguraian ATP. Ya. Setelah fosfat berikatan dengan pompa ion, maka pompa ion tersebut posisinya berubah arah. Ya. Jadi berubah arah ke atas. Ya. Sehingga Na-nya itu dapat keluar dari sel pompa ion tersebut dari sel. Ya. Menuju keluar sel. Setelah Na keluar, kaliumnya itu masuk ke dalam pompa ion sebanyak dua ion. Karena tadi konsentrasinya tadi gimana ceritanya? Dari konsentrasi rendah ke tinggi ya? Betul? Ya. Setelah kaliumnya itu masuk ke pompa ion, fosfat pada pompa ion tersebut terurai atau terkuras. Ya. Sehingga posisi dari pompa ion tersebut berubah arah menjadi seperti semula. Atau ke dalam sel kembali. Ke dalam sel. Sehingga kaliumnya itu dapat masuk ke dalam sel. Iya. Begitu ya, adik-adik semua bisa paham? Bisa, Kak. Iya, terima kasih buat Nando. Pingkan bisa diterima, Pingkan? Mana ini suaranya? Oke, kita lanjut. Tadi transport aktif secara ada pompa ion Na dan K. Lalu ada jenis lain. Ada yang disebut jenis cotransport.
Ya, kotransfer kalau tadi melalui pompa ion Na ya. Nah, di sini ada juga perpindahan yang melibatkan apa? Melibatkan dua. Nah, catatannya kotransfer ini melibatkan dua protein pembawa. Ya, dua protein pembawa. Kalau yang tadi coba Kakak mundurkan, dia melibatkan berapa protein pembawanya? Hanya satu. Iya. Terus kalau kotransfer dia melibatkan dua protein pembawa. Nah, ini nanti akan menghasilkan, kalau adik-adik pernah dengar, ada istilah symport. Pernah dengar nggak nih? Symport dengan antiport. Pernah dengar nggak? Symport dan antiport. Ayo. Kalau symport itu adalah, ini kan proses perpindahan. Jadi adanya proses perpindahan dua macam ion ataupun molekul sekaligus. Ya, sekaligus ke arah yang sama. Jadi symport itu yang mana? Symport itu adalah, ini mekanismenya, gambarnya tetap yang pertama, lalu berubah menjadi gambar yang nomor 2. Nah, symport tadi, perpindahan dua macam ion sekaligus ke arah yang sama. Nah, ionnya itu adalah, di sini terlihat konsentrasi Na juga, yang juganya tadi dia berada di luar membran. Nah, lalu ketika dua ion Na ini dapat masuk melalui protein pembawa tadi, lalu sekaligus masuknya glukosa. Di sini ada tulisan glukosa ya, nih. Ini adalah glukosa. Nah, jadi energi yang digunakan bukan energi langsung berupa ATP, tapi melalui energi yang tersedia dari molekul glukosanya. Nah, sehingga ketika Na ini dapat berikatan di protein pembawa, lalu glukosa juga masuk, dan glukosa ini tadi yang sebagai penyedia energinya, dialah yang akan mengubah penyedia energi lain selain dari ATP tadi ya, dialah yang juga akan mengubah bentuk dari protein pembawanya, sehingga posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini sehingga lihat Na dan glukosa dapat masuk secara bersamaan. Itu yang disebut jenis symport. Terus kita geser yang kanan. Nah, lalu ada yang si antiport. Antiport ini bahwa ada juga perpindahan dua macam ion sekaligus yang pindah tapi dengan arah berlawanan. Di mana si ion Ca ini dari luar sel itu dapat masuk. Nah, ion Ca itu dapat masuk, terus ion Na yang dari mana? Ion Na yang dari luar. Nah, berarti tadi si Na ini, Na yang tadi dari sini. Na masuk dari dalam sel atau dari intraselulernya. Nah, jadi dia buat apa? Buat menuju ke mana? Menuju ke luar sel. Nah, di sini si Na dapat masuk ke arah luar sel, sementara si Ca dapat masuk ke dalam sel. Nah, kalau arahnya berlawanan, itu disebutnya apa? Perpindahan secara antiport. Ini dia. Adik-adik bedakan untuk model kotransport. Perpindahan dua macam ion yang arahnya bagaimana? Berlawanan. Bisa? Adik-adik? Halo? Bisa, Kak. Yang antiport itu tidak butuh penyedia energi. Kak mau nanya. Iya. Nanya apa? Tadi siapa tadi yang nanya? Saya, Kak. Ya, Zulfa. Apa CA2 yang di nomor 2 itu kok bisa tinggal sisa 1 di sitoplasma, sedangkan yang di ekstranya, di luarnya
itu tetap aja sama 1 sama 2. Yang mana? Ca2 di Ini. luar sel Ini itu gambar sama sel ini. aja 1 sama 2. Ini kan Tapi 2. kalau di sitoplasma 1 sama 2, yang di 1 kan masih 2. Yang di sitoplasma yang proses keduanya itu cuma ada 1. Itu kenapa, Ya. Kak? Ya, ini tadi. Ca itu kan tadi awalnya ini. Ini ada 2. 1, 2. Ya enggak? Terus 1 terikat. Kan ini nih prosesnya. Ca-nya dari luar. Berarti dari sini nih. Jadi gambar ini ada kaitannya ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Tadi Ca itu di dalam sel itu ada 2 ionnya. Lalu dia masuk nih, mau keluar sel. Tinggal 1. Itu kan mekanismenya siapa tadi? Mekanisme si transport aktif karena dari konsentrasi rendah ke tinggi. Terus begitu juga dengan Na. Nah, Na itu dia bagaimana? Nah, Na ini juga mau masuk ke mana? Mau masuk ke dalam sel dengan konsentrasi yang tadi di dalam sel ini juga sebenarnya apa? Ini sebenarnya kategorinya apa? Rendah karena ada kaitannya dengan si simport ini. Jadi simport dengan antiport ini kondisi atau prosesnya terjadinya secara bersamaan. Bukan simport dulu atau antiport. Jadi Na itu ada yang udah keduluan masuk kemari bersama dengan glukosa, terus ada yang juga masuk yang arahnya berlawanan dengan Ca. Gitu Zulfa. Oke, ngerti Kak. Makasih, Kak. Ya. Terus tadi siapa yang lagi mau bertanya? Tadi, halo. Tidak ada? Kakak bisa tanya. Ya. Kayak yang antiport itu dia tidak butuh penyedia energi ya, Kak? Antiport. Nah, energinya dari sini dia dapat dari glukosa ini. Nah, walaupun yang menggunakannya adalah dari siapa? Simport. Iya, karena nanti kalau kita bilang nggak ada energi berarti nggak masuk transport aktif dong. Betul, Nando? Berarti nanti glukosanya itu menempel di bagian antiport ya, Kak? Di bagian antiport. Dia tidak menempel di antiport, tapi energinya tetap diberikan dari sini. Jadi dari kejadian simport dan antiport itu kejadiannya bersamaan. Lalu bagaimana Kak dia mendapatkan energi ini? Nah, berarti dia bahan glukosanya tadi yang bisa, iya, dia menempel pada siapa tadi? Si antiport, betul. Tapi di dalam apa? Di dalam sel setelah glukosa masuk ke dalam sel. Iya kan, Nando? Oke, Kak, ngerti. Siapa lagi tadi mau nanya? Esther bukan? Iya, Kak, saya, Kak. Ya. Berarti kalau di sebelumnya ATP kan yang jadi ini ya pengubah. Betul. Itu kalau yang di sini berarti ini ya glukosa ya? Ya. Jadi kalau di sini kan ATP langsung yang sudah tersedia di dalam sel. Ya kan? Kalau ini dia glukosa sebagai bahan utamanya, berarti harus melalui apa dulu berarti? Proses metabolisme dulu dong. Baru dia bisa menghasilkan apa? Energinya gitu. Berarti prosesnya bisa berlangsung bagaimana nih? Mana yang lebih cepat berarti? Jenis pompa? Pompa iya. Iya, karena ini harus menyediakan dulu. Karena dari bahan dasarnya yang berangkat dari glukosa. Gitu. Bisa? Kakak bisa lanjut? Berarti tadi transport aktif ada 2, ada pompa ion Na dan K, dan kotransport. Di mana nanti kotransport itu juga terbagi ada simport dan antiport. Ya, di mana perbedaannya kalau simport ada 2 macam atau 2 macam ion itu yang bisa masuk ke dalam sel sekaligus dengan arah yang sama. Tapi ketika ada 2 macam ion yang arahnya berlawanan, itu ada yang ke dalam sel, ada yang keluar, itu adalah jenis antiport. Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Kak. Ya. Kak, sebentar aku mau nanya sedikit lagi deh, Kak. Ya. Berarti yang Ca itu dari sitoplasma keluar, terus yang Na itu yang warna kuning ya, Kak ya? Ya. Na itu yang dari luar ke dalam kan gitu. Dari luar ke dalam, berarti dari luar sel dari dalam sel keluar. Na, oh yang ini ya? Iya, iya. Na, ya. Na itu dari luar ke dalam, Ca dari dalam keluar. Betul. Berarti
Yang di 1 sama 2 itu terbalik ya, yang CA yang di pertama itu CA-nya yang masuk, kalau yang di kedua CA-nya keluar gitu Kak. Nah, 1 ini keadaan sebelum terjadi proses antiport. Ini kan gambar awalnya. Iya. Jadi itu urutannya. Jadi awalnya itu kan ada glukosa sama natrium gitu kan gambarnya. Jadi ini kan proses sebelumnya. Benar? Terus setelah terjadi, berarti setelah nih. Berarti coba lihat, jadi perubahan dong. Ya enggak? Nah, contohnya tadi kayak glukosa. Glukosa itu kan dari konsentrasi rendah nih. Tadi kan ada 2. Bener nggak? Berikatan 1 di sini. Jadi glukosanya tinggal 1. Ke sini kan tadinya udah masuk ke dalam. Bener? Benar. Ya. Terus tadi ada Na. Na-nya tadi bagaimana? Na-nya tadi juga di sini juga ikut masuk. Nah, Na-nya sudah bertambah nih di dalam sel. Bisa? Bisa. Bisa ya, Esther? Oke. Kita lanjut. Ternyata di membran ada lagi nih. Bagaimana kalau ternyata yang masuk ke dalam sel itu berupa makromolekul nih. Ya, transfer aktif juga. Jadi dia ini perpindahan. Perpindahan ceritanya berupa makromolekul. Ya, jadi bisa kayak glukosa ataupun protein sekaligus ataupun asam amino. Bagaimana nih bisa masuk secara banyak ke dalam sel ataupun bakteri. Nah, ini gimana nih diresponnya di dalam sel? Nah, jadi proses perpindahan makromolekul itu baik secara transfer aktif itu melalui kantung atau adanya vesikel atau vesikel. Nah, jadi itu ada 2. Bagaimana mekanismenya? Ada yang ketika makromolekulnya yang keluar dari dalam sel, keluar sel. Itu namanya apa? Kalau ini tadi ada makromolekulnya nih, terus dibawa melalui kantung vesikula. Nah, itu lalu kantung vesikulanya akan bergerak menempel kemana? Bergerak ke membran. Kenapa bisa bergerak? Tadi karena adanya ATP tadi. Nah, lalu si vesikula itu akan pecah. Lalu dapat mengeluarkan molekul tadi keluar sel. Jadi intraseluler ini di dalam dan ini adalah ekstraseluler. Berarti satu molekul dari intraseluler ke ekstraseluler itu disebutnya prosesnya apa adik-adik? Secara eksositosis. Pernah dengar eksositosis? Berarti misalkan ada kayak mau membawa asam amino, ya kan? Atau membawa si glukosa keluar sel. Nah, itu selalu melalui proses eksositosis. Terus kalau endo. Nah, endositosis ini ada 2. Jadi endositosis ini ada 2, yaitu perpindahan makromolekul dari luar sel ke dalam. Ini kan tadi ekstra ya. Ini kan keluar ya. Ekstraselulernya, terus yang di sini intraseluler, sitoplasma ini. Nah, jadi kalau endositosis ini ada 2 jenis. Sehingga sel itu bisa dikenal dengan istilah ketika sel memakan. Berarti molekulnya yang benda padat. Ya, molekul yang padat. Terus ada berupa cairan. Berarti selnya melakukan apa? Minum ya. Nah, sehingga kalau yang memakan secara endositosis disebutnya apa? Fagositosis. Nah, contohnya di sini adalah molekul yang padatnya, contohnya bakteri. Ketika bakteri itu mau masuk ke dalam sel, lalu membran akan membentuk suatu lekukan. Yang nantinya lekukan tadi akan membentuk vesikul. Nah, jadi bedanya, kalau eksositosis itu pemecahan vesikulanya supaya molekulnya bisa keluar. Tapi kalau endositosis pembentukan vesikula supaya molekul yang masuk, yang berasal dari luar dapat masuk ke dalam. Ini pembentukan vesikul nih. Nah, ini vesikulanya. Lalu nanti si benda atau zat padat ini atau molekul yang padat ini akan dicerna sama siapa? Lisosom.
Betul, adik-adik? Itu namanya fagositosis. Kalau yang berupa cairan itu pinositosis. Nah, berupa cairan tadi juga sama, masuk lalu dia menempel di membran, lalu membran tadi membentuk vesikula. Lalu vesikulanya tadi ini berupa seperti kantung. Nah, lalu nanti dicerna. Jadi tadi perbedaannya, kalau eksositosis tadi kakak bilang apa? Dia menghancurkan atau ia merusak vesikula. Kalau endo, dia membentuk vesikula. Paham adik-adik? Paham, Kak. Bisa. Ada yang mau bertanya? Ini kenapa? Vesikula yang sudah dipecah di eksositosis itu selanjutnya kemana, Kak? Vesikula yang sudah dipecah ini udah pecah ya? Ini kan udah pecah nih, udah rusak nih. Berarti kan udah kebuka nih, molekulnya ini udah nggak ada lagi. Berarti ada pembentukan vesikula lagi. Dari mana? Badan Golgi. Badan Golgi kan ngebentuk satu kantung atau vesikul. Terbentuk terus dari badan Golgi. Makanya fungsi dia tadi untuk sekresi. Oke, Kak. Iya, gitu ya. Wah, waktunya sudah jauh kelewatan ini ya. Nanti kita lanjut lagi ya untuk pembahasan soal. Berarti kita belum pembelahan sel. Kakak pernah bawain pembelahan sel bukan di kelas kamu? Belum? Pernah, Kak. Pernah ya? Oke, berarti nanti kita langsung membahas soal pretest ataupun posttestnya. Oke, adik-adik, kita nanti ketemu lagi di jam 12.30, betul? Ya, kita break dulu. Iya, ada yang mau bertanya sebelum kakak tutup? Tidak ada? Oke, adik-adik. Ya, boleh minta materi yang tadi nggak? Materinya nanti kakak berarti kakak screenshot dulu ya, kakak ini dulu, SF dulu, nanti kakak kasihkan. Oke? Kasih, Kak. Iya, baik adik-adik, kakak tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ya materi yang kakak bawakan hari ini adik-adik bisa pahami dan bisa manfaatkan untuk persiapan UTBK nantinya. Kakak tutup, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat siang, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.